Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swi Kusuma Ningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Pringsewu, Studi Kasus di Desa Patoman 2, dengan pembimbing 1 yaitu Ibu Sutarni SPMEP dan pembimbing 2 yaitu Ibu Insinyur Bina Untewati MP. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, memiliki peran sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan subsektor tanaman pangan memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Penggilingan padi menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama penanganan pasca panen. Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Selain itu, penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Kemudian, penggunaan alat penggilingan merupakan kemajuan teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah produksi beras. Besarnya kehilangan hasil atau penyusutan yang terjadi saat penggilingan perlu diminimalisir. Oleh sebab itu, diperlukan adanya efisiensi dalam usaha yang dilakukan agar besar produksi panen dapat dipertahankan. Sama halnya dengan pelaksanaan usaha yang lainnya. Dalam pelaksanaan usaha penggilingan padi, perlu dilakukan analisis usaha. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlanjuran penggunaan modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Industri penggilingan padi juga tergantung dari nilai ekonomi dan finansial yang dapat dihasilkannya. Kemudian, tujuan penelitiannya. Yang pertama, menganalisis biaya dan penerimaan usaha penggilingan padi di Desa Patoman, Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, menganalisis kelayakan finansial usaha penggilingan padi di Desa Patoman, Kabupaten Pringsewu. Dan yang ketiga, menganalisis nilai sensitivitas usaha penggilingan padi di Desa Patoman, Kabupaten Pringsewu. Kemudian kerangka pemikirannya yaitu dari gabah lalu ke usaha penggilingan padi. Di penggilingan padi ini menjadi salah satu hal yang penting terhadap kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan. Besarnya kehilangan hasil atau penyusutan yang terjadi saat penggilingan perlu diminimalisir. Oleh sebab itu diperlukan adanya analisis kelayakan dalam usaha yang dilakukan agar besar produksi panen dapat dipertahankan. Dari usaha penggilingan padi ini terdapat input, proses produksi, dan juga output. Kegiatan penyediaan input dan proses produksi akan menghasilkan biaya variabel dan biaya investasi. Kemudian, output yang dihasilkan akan menghasilkan penerimaan usaha. Hasil yang didapat dari penerimaan dan biaya total akan diperoleh keuntungan. Kemudian, analisis kelayakan finansial dengan menggunakan Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Net BC Ratio, kemudian Payback Period atau PP, dan analisis sensitivitas. Hasil analisis akan menunjukkan layak atau tidaknya usaha penggilingan padi di Desa Patoman 2, Kabupaten Pringsewu. Apabila layak, maka usaha dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Apabila usaha tidak layak, maka harus dievaluasi kembali dan dilakukan perbaikan, serta peningkatan efisiensi usaha. Kemudian kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan ilmu pengetahuan bagi individu tentang analisis usaha penggilingan padi dalam aspek kelayakan finansial dan pendapatan usaha. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, mesin penggilingan padi. Mesin penggilingan padi sendiri terdiri dari mesin pengupas atau pemecah kulit gabah atau husker. Mesin ini membersihkan kulit gabah atau sekam yang tercampur dalam beras pecah kulit. Yang kedua, mesin pemisah gabah atau separator. Mesin ini digunakan untuk memisahkan gabah dari beras pecah kulit. Yang ketiga yaitu mesin penyosoh atau pemoles atau pemutih atau polisher. Ini terdapat dua. Yang pertama, mesin pemutih abrasif bekerja dengan putaran yang relatif cepat dan tekanan giling yang rendah, sehingga peningkatan suhu beras lebih kecil dan kerusakan atau pecah lebih sedikit, tetapi permukaan beras tampak kasar. Kemudian, yang kedua yaitu mesin pemutih friksi, bekerja dengan putaran yang relatif lambat dan tekanan giling yang tinggi, sehingga menghasilkan pelepasan dedak yang lebih baik dan permukaan beras yang lebih halus. Yang keempat yaitu pemisah beras kepala,
beras patah, dan menir atau sifter. Kemudian yang kelima, mesin pengkristal atau pencuci beras atau shinning. Jenis penggilingan padi. Yang pertama, penggilingan padi besar atau PBB adalah unit peralatan teknik yang merupakan gabungan dari beberapa mesin menjadi satu kesatuan utuh yang berfungsi pengolah gabah menjadi beras dengan kapasitas lebih besar dari 2 ton GKG per jam. Yang kedua, penggilingan padi sederhana atau PPS adalah unit peralatan teknik yang berfungsi sebagai mesin pengolah gabah menjadi beras, baik berupa satu unit sendiri maupun berupa gabungan dari beberapa mesin, di mana proses satu dengan yang lain dihubungkan oleh proses pemindahan bahan dengan menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga, penggilingan padi kecil atau PPK adalah unit peralatan teknik yang merupakan gabungan dari beberapa mesin menjadi satu kesatuan yang utuh yang berfungsi sebagai pengolah gabah menjadi beras dengan kapasitas lebih kecil dari 2 ton GKG per jam. Selanjutnya analisis kelayakan. Yang pertama, net present value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Biasanya, NPV digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Sederhananya, net present value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Yang kedua, internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, net BC ratio adalah metode untuk menghitung perbandingan antara jumlah present value penerimaan dengan present value biaya. Proyek dikatakan layak bila net BC rasio lebih besar daripada 1. Proyek dikatakan tidak untung bila net BC rasio lebih kecil dari 1, dan proyek dikatakan tidak untung tidak rugi atau break even point bila net BC rasio sama dengan 1. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan. Yang pertama, Mustafa Ginting, Syahriani, Devika, 2020, pada penelitiannya yaitu analisis finansial usaha penggilingan padi keliling di Nagori, Penombeyan, Panei, Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pendapatan usaha penggilingan padi di Nagori, Panombeyan, Panei, Kabupaten Simalungun. Sampel penelitian yang diambil sebesar 8 penggilingan padi. Kemudian yang kedua ada Amalia Nadifta Ufa Masyuri 2019 dengan judul Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Menetap dan Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur serta membandingkan kelayakan usaha antara penggilingan padi keliling dengan penggilingan padi menetap. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian akan dilakukan di Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa di desa ini merupakan salah satu desa penghasil beras. Penelitian akan dilakukan mulai dari Januari sampai dengan April 2022. Kemudian metode pengambilan data. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil yaitu sebanyak 5. Kemudian metode analisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif untuk menghitung besar pendapatan dan layak atau tidaknya usaha. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan usaha. Diperoleh dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC yaitu total biaya produksi atau total cost, TFC yaitu total biaya tetap, TVC yaitu total biaya variabel atau total variable cost. Kemudian, untuk analisis kelayakan usaha, yang pertama untuk perhitungan net BC rasio diperoleh dengan rumus net BC sama dengan sigma NT sama dengan 1 BT per 1 ditambah I pangkat T.
Net BC yaitu net benefit cost ratio, B yaitu nilai keseluruhan hasil, T jangka waktu usaha, C nilai seluruh biaya, N umur ekonomis proyek, dan I tingkat suku bunga yang berlaku. Kemudian untuk perhitungan NPV diperoleh dengan rumus NPV sama dengan sigma NT sama dengan 0, BT min CT per 1 ditambah I pangkat T, di mana BT yaitu benefit atau penerimaan bersih tahun T, CT yaitu cost atau biaya pada tahun T, I yaitu tingkat suku bunga, persen, dan N adalah umur ekonomis. Selanjutnya untuk penghitungan IRR diperoleh dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 ditambah I2 dikurang I1, di mana NPV1 adalah NPV yang bernilai positif, NPV2 adalah NPV yang bernilai negatif, I1 yaitu tingkat suku bunga saat NPV bernilai positif, I2 yaitu tingkat suku bunga saat NPV bernilai negatif. I1 dikurang I2 yaitu selisih faktor diskon. Kemudian untuk perhitungan PP atau payback period diperoleh dari investasi dibagi kas bersih dikali 12 bulan. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menelaah kembali sehingga dapat diketahui pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Qadariyah 1978. Dan ini merupakan jadwal kegiatan pada bulan Mei 2021 sampai dengan November 2021 untuk penyusunan proposal. Kemudian Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 seminar proposal. Selanjutnya pada Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 ini pengumpulan data. Kemudian pada Maret 2022 sampai April 2022 itu untuk analisis dan interpretasi data. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 untuk seminar hasil. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.